Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ilmiah ini dalam rangka kita ngaji untuk melanjutkan pembahasan yang terpenting dari agama ini, yaitu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, dahulu Nabi kita Muhammad SAW menyebut satu kelompok yang memiliki penyimpangan, kelompok yang disebut mufariqul lil jamaah, memisahkan diri dari kepemimpinan yang sah, disebutnya dengan Khawarij. Dan terbukti selepas wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, di masa Utsman bin Affan, kelompok ini berkembang, bahkan berhasil membunuh Utsman bin Affan. Begitu juga di masa setelahnya, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, menantu Nabi pun juga dibunuh, bukan oleh orang kafir, tapi orang yang memakai baju muslim tapi salah di dalam berislam. Siapa mereka? Khawarij. Ya. Dan Nabi memakai bahasa yang bisa kita bilang kasar untuk mereka. Rasul menyampaikan orang-orang Khawarij besok di neraka menjadi kilabunna, anjing-anjing neraka jahanam. Kan ini bukan perkara yang halus sih, kasar. Tapi Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apakah mereka orang-orang kafir telah keluar dari agama, apa jawabnya Ali? Tidak. Mereka adalah bagian dari kita, cuma mereka terlalu menyimpang jauh. Maknanya apa? Belum bisa disebut kafir. Padahal kerusakan yang dimunculkan itu sudah parah. Ini siapa? Khawarij. Tapi ternyata ada yang rusaknya. Ini kan rusaknya ngurusi manusia. Pemimpin yang tidak sesuai dengan pemahamannya dicap kafir. Manusia-manusia yang tidak sesuai dengan kelompoknya dicap kafir. Nah ini orang-orang yang setuju dengan Al-Quran, setuju dengan hadis, tapi sesuai dengan pemahaman kelompoknya saja. Nah ini cikal bakal Khawarij. Rusak, membuat kerusakan, bahkan sampai munculnya tindakan-tindakan terorisme atas nama jihad, itu juga dari sini. Tapi belum sampai ke dalam level kafir. Ada penyimpangan yang nggak sampai ngerusak banyak, ya, nggak sampai membunuh orang, nggak sampai mengkafirkan manusia yang lain. Tapi dalam kacamata syariat dicap kafir, bahkan keluar dari Islam. Kapan? Ketika sudah mulai ngusak-ngasik zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau masih ngusak-ngasiknya manusia masih mending. Rusak-rusak bisa menungso. Dan kita belum berani untuk mengkafirkan mereka. Tapi kalau sudah ngurusi Allah, ya,
Kenapa Allah itu sampai menerangkan dirinya yang maha kuasa dan maha agung itu di dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi? Kira-kira untuk apa? Kenapa Allah harus menerangkan dirinya? Rabbul Alamin, yastawi alal arsh, ya. Kemudian wan najmi idza hawa, dan lain seterusnya. Kenapa? Kenapa Allah harus menerangkan dirinya? Jawabannya cuma satu, supaya hamba-hambanya tidak menyimpang atau tersesat di dalam memahami. Itu jawaban, nggak ada yang lain. Termasuk ketika Allah menyebutkan kebesarannya yang memang tidak bisa masuk di akal, kaidahnya cuma satu, mengimaninya. Dan jangan lebih di dalam ngosak-ngasik zatnya, mesti nyimpang. Allah menyebut punya wajah, Allah akan menggulung langit besok di hari kiamat dengan tangan kanannya. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Allah bersemayam beristiwa di atas arasnya. Allah punya betis. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita hanya diminta untuk mengimani. Tapi muncul sebagian orang yang kemudian, kalau Allah punya betis, lah kok kayak makhluk aja. Allah punya tangan dua lagi, loh kok kayak manusia aja. Yang bilang Allah tangannya seperti tangan manusia siapa? Memang ketika kita bilang Allah punya betis, disamakan dengan betis kita, ya udah. Tetap kaidah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupainya dari semua makhluknya, itu yang kita jadikan patokan. Tapi kalau Allah sudah bilang punya betis, ya yakini Allah punya betis. Seperti apa? Ya wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, besok di surga kalau menyaksikan wajah Allah yang sempurna, silahkan. Nah, saking akhirnya nggak terima, diotak-atik, oh tangan Allah itu bukan tangan seperti tangan makhluk, tapi maksudnya kekuasaan, kekuatan. Ya, Allah itu jangan dibilang di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Yang bilang Allah butuh tempat itu siapa? Ya, sehingga katakan Allah itu ada di mana-mana. Loh, mana itu tempat loh, Mas? Ya, mana itu kan tempat. Coba sekarang mau kemana, dari mana, mana itu mana? Ya tempat kan. Jadi kalau Allah berada di mana-mana itu juga sama, berarti meyakini Allah butuh tempat. Kalau kita kan enggak. Kita menyampaikan Allah beristiwa al-arsh, apakah Allah butuh arsh? Tidak. Apakah Allah butuh tempat? Tidak. Nah, kenapa dibilang Allah di atas arsy? Ya karena Allah menyatakan dirinya seperti itu. Nah, buahnya manusia yang akhirnya terlalu percaya diri dengan akal yang terbatasnya, ngurusi zat Allah, akhirnya jatuh, nyimpang. Dan penyimpangnya itu bahkan bisa sampai masuk ke dalam jurang kekufuran. Fana'udzubillahi min dzalik. Maka mengenal Allah itu penting. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Disebut Rabb. Ini pengenalan Allah kepada kita yang pertama terkait dengan ini. Rabb. Rabb itu berarti rububiyah. Rububiyah itu yang terkait dengan penciptaan, yang menciptakan, yang melahirkan, dan yang mematikan, dan yang berada di tengah-tengah. Apa itu? Yang mengatur, yang merawat, yang menurunkan musibah dan mengangkatnya, yang menurunkan penyakit dan yang menyembuhkannya, yang memberikan ujian dan juga solusinya. Itu semuanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin, berarti kita sudah masuk di level pertama, yaitu mengenal Allah secara rububiyah. Artinya level ini sama dengan level orang-orang di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan musyrikin Mekah ditanya, yang menciptakanmu siapa, yang memberikan rezekimu siapa? Mereka menjawab, qalu Allah, yaitu Allah. Dari mana itu? Ya dari kebesarannya. Dari padang pasir yang tercipta, dari gunung yang tercipta, dari lautan yang tercipta, dari unta dan anak unta yang tercipta, dari manusia, gitu aja. Dan orang Mekah hari itu mikirnya simple. Ya, simple. Lek enek kletong unta mesti enek unta. Kalau ada jejak kaki di padang pasir, pasti ada orang yang melangkah. Bagaimana dengan semesta dunia? Ya, mosok tiba-tiba mak bedunduk ada. Ya, jadi sampean jangan terlalu ngefans sama ilmuwan-ilmuwan Yunani biyen. Yang zaman kita sekolah awal-awal itu, ya, bumi tercipta wes dari butiran-butiran debu, wes rawat, ya sudah. Itu hasil kaidah siapa? Ya, orang beriman atau orang kafir? Kalau orang yang beriman telah mengetahui bahwa semua diciptakan oleh Allah, Allah yang membuat itu, dan Allah yang mengaturnya, sudah. Ya, masalah prosesnya sudah. Itu bukan urusan kita. Karena kita pun tidak mampu untuk menciptakan sebagaimana Allah menciptakan. Maka masyarakat Mekah hari itu tahu nggak kalau Allah itu Rabb? Tahu. Jadi kalau hari ini kok malah tidak yakin bahwa Allah Rabbul Alamin, itu levelnya lebih jahiliyah daripada jahiliyah di masa Nabi. Ya. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu ketika punya masalah, sakit lah mamanya, itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam waktu yang sama, selain mereka berdoa kepada Allah yang nggak kelihatan, yang ada di atas langit, di sekitar mereka baru mereka mencari wasilahnya yang bisa mengantarkan doanya itu ya didengar. Salah satunya dengan berhala. Itu yang ketok. Yang kedua, dukun-dukun. Nah, sehingga diminta jambi-jambinya. Ya, itu masyarakat jahiliyah yang didakwai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka gagal dagang, rugi, bangkrut, ya, mereka pun juga ada Allahnya. Cuma dalam sisi yang lain, mereka mencari sesembahan-sesembahan yang bisa mendekatkan diri antara mereka dengan Allah. Dengan apa? Berhala. Nah ini yang sangat ada kesamaan dengan keyakinan-keyakinan yang bertabrakan dengan adat istiadat yang memang di situ ada kemusyrikan. Apa saja? Ya, karena Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir, itu di dalam hatinya meyakini agama yang terbaik adalah agama ponakannya, yaitu agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dikira Abu Thalib itu nggak meyakini Islam benar, yakin. Tapi
Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ketika sakitnya Abu Thalib menjelang mati itu, ya ammi qul la ilaha illallah, katakan kalimat tauhid la ilaha illallah atau syahadat itu. Uhajju biha indallah, aku akan berhujjah di hadapan Allah kalau kamu itu beriman. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan ujadilu indallah, bahkan Rasul siap berdebat di hadapan Allah kalau pamannya berani mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau sudah yakin di hatinya kemudian mengucapkan, apalagi dengan mengamalkan, nah itu jelas sudah muslimnya ya. Makanya Nabi siap berdebat dengan Allah untuk orang yang dicintainya itu pamannya. Ya. Karena ketika sehatnya pamannya berani ngomong seperti itu. Tidak ada agama yang sesempurna agamanya ponaanku. Tapi ketika suruh masuk Islam dengan konsekuensi la ilaha illallah nggak mau. Kenapa? Pertama, jawabannya Abu Thalib, nanti masyarakat Quraisy Mekah membenci aku, merendahkan aku, menghinakanku, dan karena nantinya aku dicap sebagai anaknya Abdul Muthalib yang tidak suka agama Abdul Muthalib. Ya, ini bahasa mudahnya, Mas. Abu Thalib paman Nabi yang orang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mau masuk Islam dengan konsekuensi la ilaha illallah karena pekewuh dengan masyarakat. Ini penyakit yang membuat Abu Thalib mati dalam kondisi tidak beriman itu mung pekewuh. Hati-hati. Pekewuh kalau sampai ada di level akidah, ya, jari ini template komentar sosmed hari ini gak bahaya tak? Bahaya. Ya kan? Bahaya. Benar. Ada sedekah bumi kah? Ya, ada sedekah sawah kah? Ya, kita nggak mempermasalahkan dengan istilah-istilah syarak yaitu sedekahnya. Tapi dilihat kalau di situ ternyata ada sesembilan khusus, untuk siapa? Ada orang yang mengucapkan jumpa jampi, zikir yora mudeng, doa yora mudeng. Ya, kemudian ada ubur rampe manapun, tolong jangan diikuti. Jangan dengan alasan rapi nak tonggo sampai rumah pas, ya, engkau lak ramelu yo piyenya itu, Mas, bahaya tadi. Itulah rasa pekewuh yang membuat Abu Thalib akhirnya tidak menerima keimanan. Ya, sekarang sampai pakai mbak tonggor apa pakai mbak Allah terus bius. Pakai mbak konco, pakai mbak dulur, pakai mbak tonggor, tapi dalam satu waktu nggak pakai sama Allah. Ya, kira-kira nasib di akhirat gimana? Oke, mungkin dunia aman, tapi akhirat mending kita selamatkan akhirat kita. Ridho Allah yang kita cari meskipun seluruh manusia nggak ridho, rapor. Karena itulah yang menjadi sunnah atau ajaran semua para rasul, pengikutnya pasti lebih dikit dibandingkan masyarakat pada umumnya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Fussilat Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda kebesaran Allah, Allah lah yang menciptakan siang, malam, kemudian matahari, bulan, semuanya. Maka harusnya kalian itu sujud kepada Allah.
bukan malah sujud kepada matahari, kepada bulan. Ya, dan terbukti kan, ada sebagian manusia yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah bentuk-bentuk dari ciptaan Allah di alam semesta ini. Ya. Meskipun hari ini dengan narasi yang lain. Kita enggak nyembah matahari. Ya. Kita enggak menyembah bintang. Kita ini tetap menyembah Tuhan yang Maha Esa, tapi dalam wujud syukur karena telah menciptakan matahari yang bermanfaat, bintang yang membawa manfaat. Itu. Ya. Hati-hati. Ketika ada sebagian yang beribadah menyembah pohon kok disembah. Kita ini nggak nyembah pohon, kita tetap menyembah Tuhan. Cuma kita dalam wujud syukur di antara anugerah Tuhan itu sampai merawat dan menumbuhkan pohon sampai segede ini, setua ini. Ya, kan yang dijadikan dikultuskan biasanya kan wete ora wit sembarangan kan. Wit wis tua-tua, gede-gede. Dibungkus dengan apa? Ini sebagai wujud syukur kita. Ya, hati-hati. Itu semuanya adalah talbis. Itu godaan iblis. Ya. Kalau zaman Rasulullah SAW pasti sudah ditebang semua itu pohon-pohon. Ya, sebagaimana Rasul meminta Khalid bin Walid untuk menebang berhala pohon yang di Mekah yaitu Uzza. Karena potensi untuk menyimpang dari ibadah atau sujud hanya kepada Allah itu lebih banyak. Maka saudara-saudara kita yang mungkin sampai hari ini, mohon maaf ya kalau saya mungkin terlalu keras, ngaji sampai khatam neng kuburan, ya sholat dongo nangis-nangis neng kuburan. Kalau ditanya, Mas, jangan ibadah di atas kubur, jangan minta orang yang sudah meninggal. Sopo sing dongo ning di wongku sing wis mati ki sopo? Kita ini doa hanya kepada Allah. Gitu. Kita bermunajat mohon kepada Allah. Cuma ya kita ini tahu diri. Orang yang kuburannya kita bacakan Quran, kita beribadah di atasnya itu orang yang nggak sembarangan, itu orang soleh, ya waliullah. Adapun kita ini banyak dosanya, ya nggak mau disebut penyembah kubur juga nggak mau, Mas. Cuma masalahnya kenapa di kuburan mampu khatam Al-Quran tapi neng musola, neng masjid atau di rumahnya sendiri malah ranate maca Quran. Ya. Ada apa? Magnet kuburan itu sampai bisa membawa semangat dalam beribadah. Makanya kita bilang bahasanya bukan kemudian kita langsung menyalahkan orang yang di atas kuburan, cuma potensi ibadah di atas kuburan itu lebih besar menyimpangkan kita kepada kesyirikan daripada ibadah yang benar. Pindah neng masjid sudah selesai. Ya, mau sholat di masjid monggo, ngaji di masjid bagus. Ya, potensinya itu yang kita halangi, kita jembatani supaya tidak sampai terjatuh kepada kemusyrikan. Ya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu pernah punya pemimpin kaum muslimin di zaman Turki Utsmani namanya Sulaiman Al-Qanuni. Ya, silakan nanti lihat di peta ya, Turki di sebelah mana, Prancis di sebelah mana. Prancis itu di zaman kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni itu sudah bukan wilayah muslim.
Cuma seberangnya saja masih wilayah muslimin, kayak Aljazair itu wilayah muslimin. Perbatasan kan berarti. Lah, di Prancis itu terbiasa dengan dansa-dansa, joget-joget sambil minum wine, khamr gitu. Padahal itu negeri kafir. Cuma berbatasan dengan negeri muslim. Aljazair muslim hari itu. Maka Sulaiman Al-Qanuni mengirimkan surat ya ke gubernur Prancis hari itu. Hentikan dansa-dansamu atau aku kirimkan pasukan untuk menaklukkan daerah. Ya, kalau dipikir, loh, ini kan bukan kekuasaan, bukan wilayah. Tapi Sulaiman Al-Qanuni mengkhawatirkan potensi generasi muslimin di Aljazair. Ya, kalau ya memang orang tuanya mungkin masih sempat merasakan jihad di zaman sebelumnya. Tapi generasi barunya ini, anak-anak, adik-adik yang hari itu melihatnya kok, kono kok joget-joget, dansa-dansa, nyanyi-nyanyi sambil bermabuk-mabukan. Lah ini yang dikhawatirkan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah, potensi generasi muslim rusak karena budaya Perancis yang mengantarkan surat mau hentikan dansa-dansa kalian apa tak perangi sisa. Akhirnya 100 tahun setelahnya itu tidak ada dansa-dansa di Perancis. Itu ketika kaum muslimin punya izzah, punya harga diri dan martabat serta kehormatan. Nah hari ini kenapa musuh Islam yang kelihatan besar, kelihatan menang? Bukan karena mereka hebat, bukan. Karena kitanya yang lemah. Karena musliminnya yang sudah nggak mau menumbuhkan kehormatan diri, ya musliminnya, yang anak-anaknya durhaka ke orang tua, itu membuat kita lemah. Ya, musliminnya atau muslimatnya yang enggan mengikuti syariat, menutup aurat ketika keluar rumah, itu yang bikin kita lemah. Musliminnya yang masih enggan untuk sholat ataupun beribadah tadi, berpotensi mengundang kesyirikan di atas kuburan, mengagungkan kuburan, membangun kubah-kubah di kuburan, itu yang membuat lemah. Ya, sehingga sudah nggak bisa lagi kita seperti zamannya Khalid bin Walid, zamannya tadi Sulaiman Al-Qanuni, zamannya Mu'tasim Billah, ketika dapat laporan ada seorang muslimat ditawan di negeri Persia. Ya, apa kata Mu'tasim kepada panglima militernya? Cari negeri kafir paling adidaya mana, kita taklukkan. Ya, hanya untuk mengangkat derajat muslimat yang ditawan. Nawan seorang muslimat, maka khalifah muslimin siap menghancurkan negeri paling kuat hari itu. Sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika muslimin didolimi, muslimat didolimi? Ya Allah, mentok cuma mengutuk, Mas. Ya, mengecam, prihatin atas. Ya Allah, ku ya apa? Ya, manfaatnya apa? Ya cuma mengecam, mengutuk, mentok nyurati PBB. Alah, paling yo diganjel lawang suratnya. Ya, nggak ada harga diri, nggak ada kehormatan. Tapi jangan salahkan yang lain, salahkan kita sendiri karena lemah. Bertauhid pun juga lemah. Ya. Jadi izzah itu luntur. Ya. Kalau kuat nggak mungkin. Kalau muncul Dimas Kanjeng berikutnya itu nggak ada pengikutnya, nah itu baru muslimin sudah mulai kuat. Ya. Kemudian muncul apalagi penggandaan uang, kemudian pengobatan yang medis enggak, syar'i juga enggak, lebih cenderung dukun. Nah, itu juga kalau sudah sepi peminatnya, nah itu
Berarti muslimin sudah mulai mengenal agamanya, lebih khususnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dicari dikit-dikit kaitannya dengan mitos, kaitannya dengan klenik, ya, kaitannya dengan apa saja berkaitan dengan kenikmatan dunia atau anugerah duniawi, tapi merusak akidah, nah itu berarti Islam wal muslimin di negeri kita belum punya izzah. Makanya dari ayat ini tadi, dari surat Fussilat ayat yang ke-37, yang membawa nanti di akhirat matahari, bintang yang disembah, itu semuanya Allah leburkan, Allah musnahkan. Ya, kenapa? Pokoknya semua, ya, semua yang dijadikan alat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia dia ridho juga disembah atau barang mati, itu semuanya akan dihancurkan, dimasukkan ke dalam api. Tapi kalau manusia dia ridho disembah, ya bukan hancur lagi, tapi terus merasakan siksa neraka selama-lamanya. Kemudian di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai semua dari manusia ini, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka ibadah dan sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Langit, bumi, hujan yang turun dari langit, macam-macam yang menumbuhkan tumbuhan. Makanya petani itu harusnya profesi yang menjadi figur tauhid paling utama. Ya. Karena modalnya itu menyebar benih, sudah habis itu semuanya prosesnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Petani itu kan yang menumbuhkan benih itu sopo? Ya Allah. Ya, kemudian sing gawe warna-warni, beda-beda warnane lombok sopo? Ya Allah. Sing gawe ledung-ledung berapa bonggol-bonggol jagung, ya Allah. Harusnya kan tahu itu semuanya. Ya, kalau petani muslimah harusnya tahu itu. Bahwa yang menyuburkan tanah Allah, yang bikin tandus juga Allah, sing gawe panen Allah, sing gawe gagal panen ya Allah. Harusnya petani itu orang yang paling bertauhid. Tapi sekarang masuk akal apa enggak itu? Syukurnya kemana itu? Ya, habis menanam benih hanya merawat, namanya pari kok suket-suket ya dengan dimatuni ya atau sejenisnya itu, ketemu panen raya malah bikin sedekah untuk Dewi Sri. Ini nyambungnya dari mana coba? Ya, bayangkan sekarang. Ya, kita ini bekerja dalam satu atap ya yang kita cintai bareng-bareng, namanya Thayyibah Group. Setidaknya Allah menitipkan dari sebaran rezekinya untuk kita ini, salah satu melalui Thayyibah Group. Lah kok ujuk-ujuk sampai mengucapkan terima kasihnya ya umpamanya perusahaan liya masuk akal pura gitu. Ya. Terima kasih perusahaan A, perusahaan B yang telah ya memberikan kesempatannya saya berkiprah
Ya, kira-kira seperti apa ya? Itu gambaran mudah. Lah sekarang kita ini sing ngurupi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyuburkan tanah Allah, yang menghidupkan pari Allah. Semuanya sampai panen itu semuanya atas kehendak Allah. Lah ujug-ujug panen dibikin sedekah bumi kah? Apa sampai beleh ndas kebo kah? Tapi ditujukan bukan untuk Allah. Itu kira-kira gimana itu? Allah murka wajar, Allah marah wajar. Nabi berdakwah untuk meluruskan kesyirikan seperti ini, ya lumrah. Ya, karena itu membentuk khianat kita kepada Sang Pencipta. Kalau itu bukan muslimin muslimat, monggo, saya kita nggak bisa maksa. Kalau itu memang keyakinan agama lain, kita nggak ikut-ikutan. Tapi kalau itu muslim, muslimah, ya kita tarik, jangan, Mas. Islam nggak mengenal seperti itu. Islam nggak mengenal sajen-sajenan kaya ngono. Ya, Islam nggak mengenal ritual upacara-upacara ya untuk mengucapkan syukur kepada ya mau dewa tanah, dewa bumi, dewa apa, enggak. Itu bukan akidah kita. Kalau mau syukur karena panen raya, yuk tinggal kumpulin koncone neng omah gampang, Mas. Ya kan? Dibosi soto kah, rawon kah, sate. Itu kalau menunjukkan syukur kita kepada Allah. Simpel. Gak perlu harus dengan upacara A, upacara B yang berpotensi kita melebur dengan keyakinan lain, dan keyakinan lain itu keyakinan yang mengandung kemusyrikan. Fana'udzubillahi min dzalik. Maka ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa al-khaliq li hadhil asya huwal mustahiqqu lil ibadah, yaitu sang pencipta tidak lain adalah Allah yang menciptakan semua ini, adalah zat yang berhak dan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itu keyakinan kita terkait dengan rububiyah. Makanya dari rububiyah ini nantinya lebih dalam, namanya yang merawat kita, mengatur kita, termasuk kesehatan kita, penghidupan kita. Berarti kalau kita khawatir, kita takut, ya, kita galau, sedih, kira-kira kemana kita pasrahkan hati dan jiwa kita? Ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut akan kemiskinan, kita sedih akan ditimpa penyakit, kita galau dari pekerjaan, ya, maka yang pertama dimiliki oleh orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita. Pasrahkan itu, munajatkan itu, doa hanya kepadanya. Baru kemudian kita mencari ikhtiar lainnya. Maka sakit, doa, minta kesembuhan. Nah, baru ikhtiarnya berobat ke dokter. Itu baru orang yang beriman. Ya, bukan malah hilang Allahnya, ke dokter juga ndak, tapi malah ke dukun. Jodoh juga demikian. Ya, karena jodoh bagian dari nikmat, dari rezeki. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian hilang Allahnya, masalah jodoh malah orang buka ngalor ngidul, ya, halaman-halaman primbon. Kok ya aku ora cocok ya. Ya makanya ra entuk-entuk ora gathuk jebule ya wetone ora pas ngene. Ya, itu menunjukkan bukan orang yang beriman. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih
innahu la yuflihul kafirun. Begitu juga orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain juga menyembah sesembahan selain Allah. Ini plek seperti masyarakat jahiliyah zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka menyebut Allah, memberikan nama-nama dengan hamba-hamba Allah, Abdullah, ya. Tapi di sisi lain mereka juga mengimani sesembahan berhala-berhala. Maka coba, sebetulnya ini kan untuk persiapan saya mengkaji guru besar dari guru-guru besar pahlawan di Indonesia itu, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu, sampai nantinya proklamasi kemerdekaan. Itu saya menemukan bahwa jauh sebelum itu, sampai di zaman itu, pahlawan-pahlawan kita itu di fotonya, ya, di gambar-gambarnya itu, mereka ada di selempang bagian dari pakaian mereka senjata khas Indonesia, yaitu keris. Ya. Dan nyaris ya, sebelum kedatangan VOC itu, keris itu memang betul-betul senjata yang made in kita. Dan dalam literasi dan apa istilahnya, saya belajar pustaka yang ada, itu nyaris zero klinik. Ya. Jadi mulai penjajah ke sini itu yang mulai, ya, menggambarkan keris, kemudian pokoknya yang syirik-syirik itu nanti dikaitkan dengan keris. Itu belum lama. Ya. Paling seumuran dengan usia kemerdekaan kita, Punjul Didik lah. Kurang lebih 1 abad, 1,5 abad. Ya, sebelumnya itu biasa. Ya. Makanya kemudian hari ini keris identik dengan dukun, keris identik dengan, ya, jin yang ada di dalamnya atau seterusnya. Itu baru. Sebelumnya zaman Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Ad-Dirmasi, ya, kemudian Al-Fadani, itu zaman itu keris betul-betul senjata. Ya, nyaris tidak ada bau-bau kleniknya. Maka hari ini dengan kita ngaji tauhid supaya meluruskan ini. Ya. Jadi ketika nanti sebentar lagi habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, suro lek sasi Jawa nih. Kemudian di hari itu waktunya untuk ngumbah keris. Nah, itu belum lama itu. Ya, itu belum lama. Dan itu bukan budaya asli dari kita, bukan. Ya, itu ada syubhatnya penjajah untuk membengkongkan akidah Islam yang lurus, yang dengan kelurusan akidah itu pribumi masyarakat kita ini anti penjajah, anti kolonialnya kenceng. Ya, maka dibikin salah satunya merusak agama yang murni. Salah satunya itu. Ya. Semua yang aslinya awalnya apa, ada yang itu sampai saya belajar, saya baca itu. Kenapa orang kalau buka keris itu mesti bajunya itu, ya kan, yang diangkat, ya kan? Karena memang adat kita dulu itu, kalau kerisnya dulu yang dikeluarkan, yang dicabut, itu udah menunjukkan pengen duel, pengen perang. Ya.
Makanya kalau hanya ingin melihat keris atau ini, makanya sarungnya dulu itu yang di. Nah, ini ketika ditambahi klenik-klenik dan seterusnya, ada tambahan, disembah sik keris. Nah, itu anyaran itu, Mas. Ya, dulu para pahlawan-pahlawan kita nggak ada seperti itu. Ya, kudu di, sendika dawuh sih. Baru iki enak isine. Ya enak isine, keris kuwi isine. Ya. Maka jangan mudah ikut-ikutan model-model seperti ini. Yang itu bisa merusak akidah Islam. Yang dulu nenek moyang kita pun merasakan kemurniannya itu. Ya. Kaum muslimin dulu bisa musyawarah paling pas di mana? Di masjid. Masjid menjadi sentral ibadah, sentral pergerakan untuk kemerdekaan, ya, sentral anti penjajahan. Ya, ini gimana caranya generasi berikutnya ojo sampai sering-sering nang masjid. Ya. Dibikin orang itu jangan mudah ke masjid. Maka muncullah ide yang bagus itu, dekatkan masjid dengan kuburan. Karena muslimin tahu mana itu kubur, mana itu masjid. Kalau mau ibadah, ya di masjid. Kuburan itu hanya untuk mengingat kematian, ziarah kubur. Nah, makanya dulu Syekh Ahmad Al-Fadani di Sumatera Barat tuh, maka sampai hari ini jarang ada masjid atau kuburan yang dekat atau yang bersatu antar keduanya. Cuma ya mau nggak mau, kalau wilayah Jawa itu memang dulu pemimpinnya banyak yang pro dengan penjajah, akhirnya membawa dakwah ini. Akhirnya kuburan iso mlebu masjid, apa masjid sing dicedakne kuburan. Ya akhirnya generasi pertama ya pengen masjid malah cedak kuburan. Bahaya ini dengan tauhid. Generasi selanjutnya diweden-wedeni malah. Oh, kowe lek nang kuburan aja nunding-nunding kok, ora iso balik kowe engko. Nah, itu udah itu bagian dari menghasut supaya muslimin enggak suka ke masjid. Ya. Sampai hari yang paling mulia ya bagi kaum muslimin, memperbanyak sholawat, memperbanyak ibadah, yaitu malam Jumat dan hari Jumat, akhirnya dijadikan sarana untuk menjauhkan kaum muslimin. Ayo coba malam Jumat kliwon pamane, wah aja metu koma, diweden-wedeni Mas. Padahal itu hari yang paling mulia, sampai hari ini malah untuk masyarakat Indonesia, itu hari angker. Yang gawe angker sapa? VOC Mas. Ya, malam Jumat itu malam mulia, hari raya pekanan kaum muslimin. Sapa sing gawe Jumat kliwon kok? Ya, setan-setan teko itu sapa? Sekarang pun setan iso teko. Ya kan enggak usah nunggu malam Jumat. Nah, ini kita tahu dari apa? Dari kajian tauhid, kajian akidah. Ya, supaya kita mengenal Allah itu komplit. Ya, tidak kemudian kita menduakannya di sisi lain. Atau bahkan bukan hanya menduakannya, bikin yang ketiga, bikin keempat, dan lain seterusnya. Dan tentunya kita berharap juga istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala untuk amal kita dan keyakinan kita bahwa hati, lisan, dan amalan kita betul-betul di atas iman yang benar, tauhid yang kokoh, yang tidak akan atau jauh dari noda-noda kemusyrikan. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan nasihat. Dan untuk rekan-rekan yang mungkin ada pertanyaan, kami silakan satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang terkait akidah tadi Ustaz, saya ambil contoh yang petani tadi. Ya. Petani tadi kan seharusnya itu contoh pekerjaannya, tauhidnya itu kan utama tadi, mulai dari benih itu untuk tumbuhan sampai bisa untuk bisa dipanen dari Allah. Sedangkan pada saat masa panen dengan ritual tersebut sesuai dengan kepercayaan yang masih terjadi. Nah, bagaimana kalau akidahnya seperti ini? Orang pertama lahiran yang saya ya, mungkin untuk yang adik-adik mungkin tidak jadi. Orang tua saya dulu itu masih menyukai yang namanya seperti wayang. Wayang seperti tadi itu kan di dalam ceritanya kan ada wayang itu kan memang ada turunannya ajaran istilahnya dari sunat, kalau nggak salah sunat siapa saya kurang tahu gitu juga. Nah itu memberikan nama anak-anaknya itu beberapa itu karena kekaguman nama-nama dewa yang ada di wayang tersebut. Nah itu apakah kami selaku yang sudah tahu terkait apa namanya akidah tersebut harus ganti nama karena tujuan dari orang tersebut apa orang tua saya sudah diketahui seperti itu. Karena nama kan pemberian dari orang tua. Terus misalnya kebalikannya, saya juga sama. Misal saya pengagum Manchester United misalnya. Nah itu ada pemain yang sangat bagus sekali namanya Cristiano Ronaldo. Anak saya itu, saya pengen punya anak saya ketika anak saya laki-laki jadi pemain bola. Saya kasih nama Cristiano Ronaldo. Nah itu ternyata kan Cristiano Ronaldo kan belum muslim, meskipun sekarang sudah menjadi Arab. Belum muslim. Posisinya masih kafir, itu boleh nggak Ustaz? Misalnya saya kasih nama seperti itu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Barakallahu fikum. Saya mau cerita ya. Dulu ketika saya masih kuliah di Jakarta itu, di Jalan MT Haryono, itu ada gedung tinggi. Yang mana saya punya teman beda kampus itu teknik sipil, sering naik Kopaja, Metro Mini bareng gitu, dan sering pula kalau lewat gedung itu bilang gini, Iqbal, gedung ini miring. Saya bilang miring si kondine gitu, gak mudeng, gak ada ilmu nih makanya. Sampai akhirnya kita ya nggak cuma berdua ya, pokoknya ada beberapa rekan-rekan itu jalan di wilayah tersebut. Kemudian teman yang sipil ini bilang, Iqbal, delengen dari sisi ini, pokoknya ditunjuk sini miring loh. Oh iya, ya sebelumnya saya nggak lihat miring, nggak punya ilmunya ya, tapi ketika disuruh minta ya si temen yang teknik sipil tuh sini, oh iya miring tenang. Wah, ini terus ya, makanya sampai hari ini nggak digunakan. Emang ya, emang nggak bisa itu mamanya diapakno lah. Nah terus teman saya itu bilang, kui iso aja nih, mamanya disuntik, nggak tahu model suntik apa ya, kayak disuntik, nah itu bisa, setidaknya nggak semiring sekarang. Tapi itu biayanya mahal. Ya wes ono di hancur nih bangun lagi. Ya mahal juga. Nah terus ya itu pokoknya kalau ada lahan baru dibangun itu yang paling murah. Ya dibandingkan yang doyong ini tadi dibrok nih bangun lagi butuh biaya mahal, atau hanya tadi dengan kecanggihan sekarang suntik itu juga mahal. Nah cerita ini saya mau gambarkan saja bahwa bangunan gila wis terlalu dur doyong angel lurus nih, ya kalaupun harus lurus nih mahal. Begitu juga manusia, kalau udah terlalu tinggi jabatannya, ketokohannya, nun sewu terkadang juga umurnya terlalu dhuwur doyong lurus nih, bener itu ya, bener.
Iso pun yo larang kuwi mau. Ya. Dan terbukti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata yang masuk Islam bersama beliau dari musyrikin Mekah itu rata-rata yang muda-muda, yang tua kayak Abu Lahab, Walid bin Mughirah, ya, Umayyah bin Khalaf, itu yang senior-senior Quraisy kan? Enggak, sampai mati kafir. Ya. Makanya ketika usia kemudian gampang menerima hidayah, itu betul-betul anugerah besar itu Mas. Ya, sepuh tapi gampang menerima hidayah, ya itu anugerah. Jangan disia-siakan. Nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Ya, karena namanya pengalaman itu jadi senjata. Wow, kowe ini lagi wingi sore. Waku urip sama ini. Nah, itu. Ya, biyen ki, masyaallah. Ya betul, kita hormati orang-orang tua kita yang berada di atas jalan kebenaran tentu. Amalnya, istiqomahnya itu jauh di atas kita. Tapi kalau besar, tua, tapi salah yo, mau nggak mau ya kita tetap punya kewajiban untuk meluruskan. Nah termasuk ketika hari ini orang-orang tua dulu suka dengan pewayangan. Karena pewayangan itu di Indonesia adopsi pertama kan dari tanah Hindustan, India. Tapi sama Sunan Kalijogo dimasukkan beberapa nafas Islam. Seperti kalimat syahadat jadi kalimosodo. Ya, kemudian makanya kalau di pewayangan aslinya itu kan Mahabharata, Pandowo, 5, bojone 1, 1 perempuan, suaminya 5. Ini dibawa ke Indonesia muslimin muslimat, wah gak mungkin ini. Makanya yang 5 diganti jadi apa itu? Yang Semar dan anak-anaknya itu. Ya, Punokawan. Ya, kalau pas pewayangan itu segmen goro-goro itu. Ya, itu untuk menggantikan sisi dari yang jauh nuansa Islam. Nah, sekarang kalau bicara wayang betul-betul versinya Sunan Kalijogo. Ya, yang Sunan Kalijogo aja berusaha merubah sedikit demi sedikit yang nuansa Hindu ke Islam. Harusnya kita ini anggaplah ngefan Sunan Kalijogo dengan wayangnya. Harusnya ngasih anak nama itu juga jangan yang kedewa-dewaan. Wong lah Sunan Kalijogo piye carane ngubah titik-titik ya cuma namanya umur ya. Belum total, belum final, sudah meninggal duluan. Nah kita hari ini harusnya memberi nama, ngambil Sunan Kalijogo yang mulai mengislamikan wayang. Bukan kita yang ngambil nama-nama pewayangan yang mungkin kita ngefan. Ngefannya Sengkuni mamane. Ngekai anak Sengkuni. Akhirnya anaknya wis ya obat gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi kan belajar agama, belajar Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ahabbul asma'indallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Artinya nama yang dikaitkan dan disandingkan dengan Allah. Ya, jadi nama Abdun sama nama-nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Khaliq, ya, Abdul Jabbar, gitu-gitu ya. Itu yang terbaik. Kemudian Rasul melanjutkan, bisa juga dengan para nabi, Rasul sebelumnya. Ya, seperti ya, nama Muhammad, nama Adam, Nuh, Hud, Soleh, Musa, Idris, itu monggo silakan. Ya, atau nama-nama yang mengandung kebaikan lainnya, ini secara umum.
Jadi Islam pun itu mengatur pemberian nama. Makanya kalau kemudian pakai nama-nama pewayangan yang memang diadopsi rata-rata dari Hindu, ya kita tidak sarankan. Kalau sudah kebacut, sudah jadi kakak dan akte namanya Wisnu, ya, atau dewa apa lagi, namanya Shiwa, ya setidaknya untuk panggilan dirubah dulu, ya, atau namanya dewa, ya, namanya dewa mas, dewa itu kan bukan nafas Islam ya, ya kalau bisa panggilannya diganti, ya, apa kayak masih banyak namanya, nama Salim kan bisa versi Islamnya, versi Jawane kan berarti slamet kan gitu, nah, Salim kan versi Islamnya Arab gitu, versi Jawa kan jadi Islam, atau ganti Muflih itu versi Arabnya, versi Jawane ya bejo atau untung, nah itu nggak apa-apa, nah, ya, Muflih ya, ya itu ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.